Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Presiden Joko Widodo akan disuntik vaksin COVID-19 pada 13 Januari mendatang atau Rabu pekan depan. Artinya 1 pekan lagi Indonesia akan memulai vaksinasi COVID-19. Apakah target ini akan tercapai sepenuhnya? Sudah bersama kami ada sejumlah narasumber yang bergabung dari luar studio. Yang pertama ada Juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, kemudian ada Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Herianto, dan juga ada Wakil Ketua Umum PBID Ikatan Dokter Indonesia Adip Humaydi, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Saleh. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu. Selamat malam Mas Bayu. Baik, saya ingin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Menkes memastikan Presiden akan menerima vaksin COVID-19 yang pertama hari Rabu pekan depan. Apa perkembangan yang bisa kami terima terkait hasil uji klinis di Bandung? Terus disubmit. Karena kan Badan POM ini kan menggunakan untuk EUA ini menggunakan namanya rolling submission, Mas. Jadi di mana data-data yang tersedia yang sudah kita ada dapat diserahkan lebih dahulu ke Badan POM. Nah, saat ini sudah ada beberapa data yang sudah diterima oleh Badan POM dan tentu sedang dievaluasi. Jadi kami juga masih menunggu nih data analisis terakhir yang tentu harus segera diserahkan ke Badan POM. Begitu, Mas Wahyu. Kalau dari data-data sementara hasilnya seperti apa? Ya, yang sudah jelas fase 1, fase 2 kan sudah diserahkan. Data keamanan maupun immunogenicity. Juga data-data yang terkait dengan mutu. Badan POM sudah melakukan audit ke Sinovac dan juga ke Bio Farma terkait dengan kemampuan atau quality system jika nanti diproduksi di Bio Farma. Terkait efek samping, kami hari ini juga menerima informasi dari keterangan yang disampaikan oleh Bio Farma terkait uji klinis vaksin Sinovac di uji klinis ketiga. Ini efek sampingnya ringan, nyeri hingga pegal-pegal. Bagaimana bisa menjelaskannya secara detail lagi, Pak Bambang? Ya kan karena platform vaksin Sinovac ini adalah platform inactivated di mana virus itu dimatikan. Dan platform ini sudah lama dikenal, banyak digunakan di dunia, termasuk di Indonesia, dan juga di Bio Farma. Nah, artinya kejadian ikutan pasca imunisasi ini kita sudah banyak pengalaman, punya data, sehingga lebih dikenali gitu. Seperti itu, Mas. Jadi memang efeknya yang kita data seperti itu gitu. Tidak ada efek-efek gejala-gejala serius usai penyuntikan vaksin yang sudah dilakukan 2 kali injeksi? Ya, sampai saat ini ya data yang kami terima dari tim uji klinis vaksin Fakultas Kedokteran Unpad, sampai saat ini belum ada efek samping yang berat yang terkait dengan vaksin tersebut. Bagaimana kemudian memastikan efikasi dari vaksin ini? Ya, nanti tentunya kan data yang sudah direkod oleh tim uji klinis Fakultas Kedokteran Unpad nanti akan diserahkan, termasuk juga hasil evaluasinya nanti akan dievaluasi kembali oleh Badan POM yang akan menentukan tentu dari Badan POM, Mas Wahyu. Oh, jadi efikasi ini nanti akan menentukan Badan POM, bukan ada report terlebih dahulu dari Bio Farma begitu? Ya, report dari Fakultas Kedokteran Unpad disampaikan ke Bio Farma, nanti dari Bio Farma tentu akan mensubmitnya ke Badan POM untuk dilakukan evaluasi. Nah, tentunya kan namanya kalau kan kita nggak bisa mengklaim diri kita, Mas. Artinya kalau pabrik kecap kan nggak mungkin kita bilang ini bagus kan. Nah, itu kan yang melakukan evaluasinya nanti oleh Badan POM yang menentukan bahwa ini memenuhi syarat efikasi sesuai dengan standar regulasi baik di Badan POM maupun standar regulasi di WHO. Baik, kalau begitu saya ingin ke Bu Nadia terlebih dahulu. Kapan rencananya Badan POM akan merilis, apakah sudah terinformasikan juga ke Kementerian Kesehatan soal efikasi Sinovac?
Ya, terkait hal ini tentunya untuk tanggal kepastiannya ya kita menunggu dari Badan POM ya. Tetapi sesuai dengan rencana tentunya di minggu kedua ini sudah bisa kita harapkan Badan POM menyelesaikan karena mengingat tadi seperti disampaikan Pak Bambang, laporan sudah disampaikan juga dan juga sudah ada data-data dari Brazil maupun Turki seperti itu. Data dari Brasil dan Turki ini bisa dijadikan landasan juga ya, sebelum nanti hasil dari dari Badan POM itu keluar, Bu Nadia? Ya, betul. Jadi untuk proses emergency use authorization, ini tidak semata-mata hasil daripada uji klinis yang dilakukan di negara. Tetapi dengan jejaring network yang dimiliki oleh Badan POM, dengan FDA seluruh negara-negara lain, termasuk juga tentunya dari Sinovac sendiri, datanya ini untuk laporan resminya, ini juga yang akan dimintakan oleh Badan POM sebagai salah satu bahan untuk melakukan kajian Badan POM dengan para ahlinya seperti itu. Ya. Karena Bu Nadia, Menkes sendiri kan Pak Budi Gunadi sudah memastikan Presiden akan menjadi penerima vaksin pertama di hari Rabu pekan depan tanggal 13. Artinya data-data kan seharusnya sudah harus lebih jelas dulu, lebih kuat untuk kemudian memastikan Presiden akan menerima injeksi vaksin Sinovac ini. Apa data-data yang bisa kami terima kalau soal efikasi ini juga masih belum bisa kami peroleh dari Badan POM? Ya, jadi pada prinsipnya kita akan menunggu karena Badan POM akan bekerja secara profesional terkait dengan izin emergency use authorization ini. Dan Pak Menteri memastikan bahwa penerima vaksin pertama setelah izin emergency use authorization ini keluar adalah tentunya Bapak Presiden. Ya, tanggalnya kan sudah dipastikan Bu Nadia, tanggal 13 Januari hari Rabu. Kemudian kapan efikasi itu bisa diterima oleh publik? Seharusnya sebelum tanggal 13 ya, seperti itu. Butuh waktu berapa lama lagi kira-kira? Mungkin kita harus memastikan dengan Badan POM ya, seperti itu. Tapi kami yakin bahwa Badan POM akan memberikan hasil dan memberikan tentunya terkait bagaimana emergency use authorization ini sebelum tentunya pelaksanaan vaksinasi seperti yang memang sudah disepakati. Baik, saya ingin ke Dr. Adib, ada tanggapan terkait rencana vaksinasi yang pertama kali akan dilakukan nanti di Indonesia hari Rabu pekan depan? Ya, jadi Mas Bayu yang perlu diperhatikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, Dr. Nadia juga, bahwa ketentuan terkait dengan efficacy, safety, dan imunogenitas itu menjadi satu prasyarat utama. Dan semua negara melakukan itu. Dan kita tahu bahwa otorisasi itu ada di Badan POM. Sehingga Badan POM tentunya tidak berproses dalam waktu dekat ini aja, sudah berprosesnya udah lama. Gitu. Jadi Badan POM kalau berdasarkan diskusi yang selama ini kita lakukan juga, karena ada komite-komite ahli yang ada di Badan POM, dan kita juga pernah diskusi dengan tim uji klinik yang dari UNPAD, maka berdasarkan proses-proses itu nanti akan dijadikan dasar emergency use authorization oleh Badan POM. Sehingga ini menjadi hal yang utama. Dan saya kira saya sepakat kalau ini kemudian diinformasikan secara transparan kepada publik, supaya publik tidak kemudian memberikan satu persepsi yang berbeda. Karena kita tahu bahwa vaksin ini juga dibutuhkan, tapi satu sisi ini adalah menjadi satu bagian preventif dan bukan obat. Karena kan begini, Dokter Adib, saya kira, Dokter Adib, mohon maaf saya potong, karena saya kan mewakili juga masyarakat umum yang membacanya adalah begini kira-kira. Ini Presiden sudah dipastikan akan menjalani suntikan pertama vaksin di hari Rabu tanggal 13 sudah ditentukan, Menkes sendiri yang menyebut. Kemudian uji klinis di negara-negara yang mengikuti uji klinis Sinovac ini juga keluar. Di Brasil efikasinya kalau tidak salah, saya mohon koreksi lagi, antara 50-90%. Di Turki bahkan lebih tinggi, 93% kalau tidak salah. Artinya di negara-negara lain sudah terbukti efikasinya, di sini masih belum dirilis, tetapi Presiden sudah dijadwalkan untuk menerima suntikannya. Itu bagaimana begitu? Ya, saya kira ada dua hal yang berbeda ini, Mas Bayu. Ada satu yang berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh Badan POM, kemudian ada satu yang nanti berkaitan dengan masalah pelaksanaan dan distribusi. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu. Artinya kita tidak mungkin kemudian memberikan istilahnya suntikan kepada apalagi kepada Presiden tanpa ada dasar utama yang dikeluarkan dari Badan POM gitu.
Jadi ini dua hal yang berbeda dan saya kira kita semua sekarang menunggu dan informasi yang memang kita dapatkan dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Nadia, proses itu sudah akan dikeluarkan namanya emergency use authorization pada minggu ini paling maksimal kemungkinan minggu depan. Dari dasar yang sudah dilakukan proses uji klinik di Universitas Padjadjaran dan kemudian dari data dari Turki, dari Brasil dan bahkan ada informasi juga data dari Emirates. Jadi ini yang kemudian saya kira perlu nanti disampaikan oleh Badan POM secara transparan kepada publik supaya publik itu menjadi yakin. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana persiapan pelaksanaan. Karena masih banyak yang kemudian tidak terinformasikan, tidak tersosialisasikan, termasuk yang paling penting apakah efektivitas vaksin ini untuk semua kelompok umur ataukah hanya untuk umur kelompok tertentu. Nah ini juga perlu kemudian persiapan-persiapan di lapangan. Mas Bayu, sehingga jangan sampai nanti ada kondisi-kondisi yang kita istilahnya KIPI, ya kejadian ikutan pasca imunisasi yang itu juga harus disampaikan kepada publik. Gitu. Oke. Efektivitas kemudian penerimanya kelompok umur rentangnya berapa? Karena yang selama ini terinformasikan kan tentu ada kelompok nakes, siapapun mereka yang bekerja di garda terdepan selama pandemi ini. Kemudian ada kelompok usia lansia, ada kelompok usia di anak-anak di usia 18 kalau tidak salah yang itu juga dikesampingkan. Seharusnya seperti apa vaksin yang diberikan untuk umum ini harusnya memang untuk mencangkup seluruh rentang usia atau bagaimana? Bisa tidak di-cover dengan vaksin yang lain yang sudah kita pesan juga misalnya? Ya, jadi memang ada hal-hal yang spesifik ya. Semua obat saya kira, bukan hanya vaksin, ada namanya precaution-nya. Nah, kalau kita bicara precaution-nya, maka kita bicara ada namanya kriteria inklusi dan eksklusinya. Ya, kalau kita bicara sekarang, kita Sinovac. Data Sinovac memang dilakukan di dalam penelitian untuk umur 18 sampai 59 tahun. Artinya efektivitasnya pada umur tersebut. Kemudian ada kriteria eksklusi, termasuk kemudian apakah ini bisa diberikan pada kondisi umur di atas 59 tahun. Di bawah 18 tahun, wanita hamil, terus kemudian dengan kondisi yang ada penyakit autoimun. Karena itu adalah dasar kriteria eksklusi yang itu juga harus disampaikan. Sehingga tidak berarti semuanya akan mendapatkan vaksin, tapi kita juga melihat bahwa vaksin ini efektif untuk yang mana gitu. Jadi ini perlu disampaikan. Itu yang harus dijelaskan oleh pemerintah terkait persiapan pelaksanaannya. Nanti akan saya tanyakan ke Dr. Nadia. Sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami di Prime Talk. Perkiraan di seluruh dunia ini vaksinasi akan selesai 3,5 tahun. Tapi di negara kita, insya Allah kemarin saya mendapatkan informasi, hitung-hitungan dari Pak Menteri, 15 bulan. Tapi masih saya tawar kurang dari setahun harus selesai. Ini kita memang harus kerja keras.
Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Dr. Nadia. Tadi disampaikan oleh Dr. Adib bahwa yang paling penting adalah persiapan pelaksanaannya, termasuk efektivitasnya bagaimana untuk setiap kelompok umur, apakah bisa digunakan untuk seluruh kelompok umur. Kemudian berikutnya siapa yang akan menerima suntikan setelah Presiden hari Rabu pekan depan? Ya, baik Mas Wahyu. Jadi setuju ya disampaikan oleh Dr. Adib bahwa kita memang secara paralel melakukan beberapa persiapan terkait pelaksanaan vaksinasi ini. Karena dengan 3 juta dosis yang kita miliki, ini berarti kita sudah bisa melakukan vaksinasi ini secara serentak di 34 provinsi untuk seluruh nakes tentunya yang menjadi sasaran prioritas awal kita. Jadi nanti sesuai dengan rencana kita, yang pertama ini adalah nakes tentunya dan kriteria awal yang sudah kita tetapkan berdasarkan masukan dari para ITAGI dan para ahli tentunya adalah pada rentang usia 18 sampai 59 tahun, sehat, tidak sedang dalam kondisi menderita COVID, tidak sedang menyusui dan tidak sedang hamil. Sementara untuk penyakit penyerta serta pada usia di atas 60 tahun, ini kita juga masih menunggu nanti selain apa yang dikeluarkan oleh Badan POM terkait Emergency Use Authorization, nanti juga akan ada yang disebut sebagai indikasi dan kontraindikasi dari penggunaan vaksin ini. Dan ini juga seperti yang disampaikan Dr. Adib bahwa dalam suatu izin penggunaan obat maupun vaksin selalu kan tertera indikasi daripada obat maupun kontraindikasi dari obat. Begitu juga untuk vaksin. Begitu Mas Wahyu. Baik, jadi selain nakes bagaimana? Karena saya juga wartawan ini menerima banyak pertanyaan baik dari keluarga maupun juga dari publik, begitu dari masyarakat di media sosial. Kapan saya bisa menerima vaksin setelah tenaga kesehatan, setelah TNI, Polri, dan mereka yang berada di garda terdepan selama pandemi ini? Itu bagaimana menjawabnya pemerintah, Dr. Nadia? Ya, baik. Kita sudah tahu ada 2 periode seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Periode pertama ini adalah Januari sampai Maret 2021. Setelah itu April 2021 sampai dengan Maret 2022. Dan di periode kedua inilah sebagian besar tentunya masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria periode pertama, yaitu garda terdepan, nakes dan pemberi pelayanan publik akan mendapatkan waktu untuk mendapatkan vaksinasi ini. Artinya nanti setelah Maret ya, berarti di periode kedua ya, April sampai Maret 2022 ya? Betul, Mas Wahyu. Dan cara mengaksesnya bagaimana bisa memperoleh vaksin itu, apakah sudah ditentukan dari sekarang? Ya, tentunya metode yang sama saat ini kita lakukan ya dengan mengirimkan SMS blast. Pertama adalah untuk melakukan verifikasi, jadi nomor induk kependudukan dan status nakes serta nomor HP adalah menjadi satu identitas dari calon penerima vaksinasi. Yang kemudian nanti akan kedua menerima SMS blast berikutnya untuk melakukan registrasi sehingga dapat memilih waktu, tempat serta juga menyatakan kondisi status kesehatannya dan selanjutnya adalah menentukan tempat serta waktu untuk mendapatkan vaksinasi yang tentunya nanti akan didapatkan tanda yang pendaftaran berupa kartu pendaftaran seperti itu. Ya. Dokter Nadia, saya dapat pertanyaan juga, bagaimana dengan nakes yang bekerja di rumah sakit swasta bukan di rumah sakit rujukan COVID-19? Apakah juga menerima di tahap atau periode awal ini atau bagaimana? Ya, jadi sasaran nakes ini adalah bukan hanya dokter, bidan, perawat, tapi semua petugas yang ada di rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, klinik, dokter praktek, ataupun klinik-klinik yang ada, serta laboratorium. Jadi ini termasuk adalah tentunya di rumah sakit itu ada tenaga administrasi, ada tenaga penunjang, kemudian relawan, koas, intensif, peserta pendidikan dokter spesialis, semuanya mendapatkan vaksinasi pada kesempatan pertama. Tapi baik kembali yang di rumah tetap sakit kami pemerintah maupun rumah sakit swasta ya, Dok ya? Betul, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Dan tentunya pelaksanaan ini tetap menunggu izin dari Badan POM dan tentunya kehalalan dari MUI. Baik, Dokter Adib, itu tadi penjelasan dari Dokter Nadia terkait persiapan pelaksanaannya, efektivitasnya ada kelompok usia 18-59,
tadi juga ibu hamil, menyusui, kemudian dengan komorbid tertentu yang tidak bisa menerima, kemudian ada 2 periode termasuk tadi nakes di rumah sakit swasta yang juga mendapatkan vaksin di periode pertama ini. Bagaimana, Dr. Adib? Ya, jadi saya kira memang konvensi global tenaga kesehatan ini menjadi prioritas pertama untuk mendapatkan vaksin, gitu. Karena satu sisi yang saat ini kita bukan bicara terkait dengan garda terdepan saja, tapi kita bicara nanti pelaksana vaksinatornya adalah para tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga perlu ada perlindungan terlebih dahulu, salah satunya dengan vaksinasi ini, untuk kemudian mereka atau kita tenaga medis dan tenaga kesehatan siap untuk menjadi vaksinatornya untuk yang periode berikutnya. Baik, jadi nanti akan dilindungi terlebih dahulu yang vaksinatornya yang akan menyuntikkan vaksin ya. Baik, kita jeda sebentar. Saya ingin kembali lagi nanti ke Pak Bambang dan juga ada narasumber berikutnya. Ada Mas Asrorun Niam dari Sekretaris Fatwa MUI ini terkait sertifikasi halal vaksin Sinovac yang saat ini sedang diuji klinis tahap akhir atau tahap 3 di Bandung, Jawa Barat. Tetap bersama kami di Prime Talk. Ya, kembali di Prime Talk. Selain izin dari Badan POM terkait Emergency Use of Authorization, ada juga soal sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia yang saat ini juga tengah diteliti. Saya akan tanyakan langsung ke Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Saleh. Mas Niam, apa kabar? Langsung dari Bio Farma, kabarnya siang tadi? Ya, berangkat subuh tadi Mas Wahyu. Berangkat subuh, sekarang sudah di Jakarta. Apa hasilnya terkait sertifikasi halal yang akan diberikan oleh MUI? Sudah lampu hijaukah atau bagaimana? Ya, terima kasih. Pemeriksaan ke PT Bio Farma Bandung ini sebagai etapa terakhir dari proses auditing yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses sertifikasi halal. Setelah proses awal dilaksanakan bulan Oktober, kemudian awal November kita kunjungan ke Sinovac di Beijing, kemudian korespondensi dengan pihak otoritas di Sinovac. Alhamdulillah sore tadi jam 15:45 tim auditor dari MUI sudah menuntaskan proses auditingnya. Nah, selanjutnya nanti tim auditor akan melakukan diskusi dan juga pengkajian pada aspek teknis, mulai dari ingredient dan juga proses produksi, termasuk juga warehouse dan juga proses filling nanti. Karena yang di Bio Farma di samping menerima produk jadi yang berjumlah 3 juta ampul, 1,2 plus 1,8, nantinya juga akan menerima produk yang berupa bulky yang proses fillingnya ada di Bio Farma. Itu semua sudah dilakukan proses pemeriksaan. Dan pada saat yang sama, korespondensi yang dilakukan oleh tim auditor dengan pihak Sinovac akan kebutuhan beberapa data. Tadi sore juga secara simultan kita sudah terima melalui surat elektronik. Artinya dari sisi data sudah lengkap Mas Wahyu, tinggal sudah nanti... Apakah ada masalah, ada kendala juga? So far yang terkait dengan kendala belum ditemukan, tetapi kalau yang terkait dengan substansi tentu didalami oleh kajian tim ahli. Setelah itu dikirim ke Komisi Fatwa untuk dilakukan telaahan pada aspek syar'inya. Insya Allah dalam kesempatan pertama itu akan dilakukan pembahasan secara intensif dan juga maraton. Jadi kapan hasilnya bisa kami terima? Tentu kita akan mengikhtiarkan dalam kesempatan pertama ya. Tadi sore tim merampungkan, kemudian setelah itu malam ini juga melakukan pengkajian, kemudian hingga esok. Kalau toh esok atau esok lusa tim dari expert LPPOM MUI menuntaskan hasil kajiannya akan dikirim ke Komisi Fatwa. Komisi Fatwa dalam kesempatan pertama juga akan menggelar rapat pleno untuk melakukan pendalaman atas apa yang direport oleh tim auditor.
dan setelah itu ada kajian aspek syar'inya. Dalam kesempatan pertama, soal estimasi waktu kemungkinan di akhir pekan ini atau awal pekan depan. Akhir pekan ini atau awal pekan depan ya, asalkan tidak ada kendala. Iya. Tetapi kalau seandainya kita bicarakan terburuk, misalnya kemungkinan terburuk, ada kendala terkait ingredients yang tidak memenuhi prinsip syar'i, kehalalan ini bagaimana? Ya, kalau yang terkait dengan substansi tentu para ulama yang tergabung di Komisi Fatwa yang berjumlah 70 orang dari berbagai latar belakang keilmuan ya. Tetapi pasti ada jalan keluar ya. Tidak mungkin pendekatan keagamaan itu nabrak tembok nggak ada solusi. Kira-kira begitu ya. Selalu ada solusi untuk kepentingan kemaslahatan, apalagi ini terkait dengan aspek perlindungan terhadap jiwa. Tetapi kita tidak berandai-andai. Tahap yang pertama kita menggunakan pendekatan azimah. Azimah itu pendekatan normal. Kita tentu bersyukur pada saat awal proses pengadaan vaksin ini pemerintah secara simultan di samping konsentrasi untuk mencari vaksin yang memenuhi standar keamanan, efikasi, quality dan juga aspek efisiensi. Tetapi pada saat yang sama juga mengarusutamakan aspek kehalalan dan karena itu pula Majelis Ulama Indonesia secara serius melakukan pengkajian dan juga pendekatan proaktif di dalam pembahasan aspek halal ini. Tetapi in case misalnya nanti ada beberapa hal yang bisa jadi tidak memenuhi kualifikasi dan juga standar halal misalnya, tentu ada jalan keluar. Tetapi kita tidak berandai-andai itu dulu. Baik. Kami nantikan akhir pekan ini atau awal pekan depan akan saya update terus. Terima kasih Mas Niam atas waktunya di Prime Talk. Saya ingin minta konfirmasi juga nanti ke Pak Bambang dari Bio Farma. Usai jeda berikut ini, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Pak Bambang, tadi sudah dijelaskan dari MUI yang sudah melakukan kunjungan, juga verifikasi ada sejak beberapa bulan terakhir ya, dari Oktober juga sudah ke Beijing. Jadi soal kehalalan ini apa yang juga bisa dipastikan dari Bio Farma untuk publik di tanah air? Ya, makasih Mas Wahyu. Bio Farma tentu sangat concern ya terkait dengan aspek kehalalan. Ada beberapa vaksin kita yang sudah disertifikasi halal. Jadi memang kami dalam proses produksinya bekerja sama juga dengan partner. Halal ini menjadi salah satu pertimbangan cukup besar bagi Bio Farma. Sehingga nanti ketika vaksin ini digunakan di masyarakat, ini tidak menjadi perdebatan gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh LPPOM MUI, kemudian BPJPH, dan nanti ujungnya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bisa memberikan hasil yang baik karena sudah dilakukan audit baik di Sinovac maupun di Bio Farma itu sendiri. Dan memang sampai saat ini tidak ada kendala ya terkait soal ingredients. Ya, alhamdulillah sampai hari ini juga sudah dilakukan audit, tadi sudah disampaikan oleh Pak Niam. Bio Farma juga diaudit selain Sinovac. Nanti tentu saja mereka akan melakukan kajian lebih dulu, Mas. Apa saja yang sudah didapat dan memang nanti keputusannya akan dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI. Ya. Dan juga soal distribusi, update-nya sampai malam hari ini sudah terdistribusi ke seluruh provinsi di tanah air atau bagaimana progresnya, Pak Bambang? Ya, distribusi kan sudah dilakukan dari tanggal 3 Januari kemarin ke 14 provinsi, kemudian dilanjutkan 4 Januari ke 18 provinsi. Hari ini 2 provinsi, Jabar dan Sulbar. Totalnya sudah terdistribusi sekitar 763.600 file. Jadi ini nanti mudah-mudahan bisa digunakan secara cepat ya oleh tenaga kesehatan untuk bagaimana dengan yang statusnya masih bulk yang nanti akan diolah lagi di Bio Farma? Kapan itu nanti akan didistribusikan?
Oh iya, ini kan sebetulnya yang 3 juta juga masih ada nih Mas, baru 1,2 yang kita distribusikan, yang kedatangan 7 Desember, nanti yang 1,8 ini masih menunggu uji mutu dulu oleh Bio Farma dan juga oleh Badan POM untuk mendapatkan Certificate of Release. Nah, untuk yang balok ini baru kami diperkirakan tiba nanti di pertengahan Januari 2021 dan nanti juga ini tentu harus dilakukan juga uji mutu sebelum diproduksi oleh kami. Baik, Dokter Adip, jadi tinggal menghitung hari, 1 pekan lagi kurang lebih, apalagi yang harus dipastikan, diberikan informasinya dengan jelas, dengan gamblang, dengan transparan oleh pemerintah? Ya, jadi saya kira informasi proses terkait dengan di Badan POM ini dan hasilnya nanti itu kalau sudah ada hasil emergency use authorization ini tentunya segera disampaikan kepada publik gitu. Dan satu sisi yang lain ini juga perlu ada penjelasan bahwa tolong dibedakan. Ada proses yang saat ini berlangsung dan ada proses yang namanya persiapan pelaksanaan dan termasuk distribusi. Jangan sampai nanti muncul persepsi bahwa ini kok belum ada hasil dari Badan POM kok sudah didistribusikan. Karena ini saya kira menjadi satu bagian strategi penanganan supaya segera dapat dilakukan pelaksanaan vaksin. Tapi yang jelas pada saat diproses diberikan kepada masyarakat, terutama nanti kepada kami di Nakes, tentunya kita semua harus menunggu hasil dari Badan POM. Dan termasuk juga dengan uji kehalalan dari MUI tadi. Karena ini menjadi satu hal yang selalu ditanyakan. Bukan hanya di masyarakat, di kami juga teman-teman tenaga kesehatan juga bertanya terkait dengan hal ini. Iya. Termasuk juga bagaimana menjawab permintaan demand dari masyarakat yang tidak sabar tadi yang seperti sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Termasuk juga ada wacana meminta swasta untuk bisa diberikan izin untuk mengimpor vaksin dan bisa melakukannya lewat fasilitas-fasilitas kesehatan swasta itu. Bagaimana IDI melihatnya? Ya, kalau saya lebih cenderung untuk kemudian sepakat dengan penyampaian Pak Presiden bahwa di vaksin ini harus gratis buat seluruh warga negara. Sehingga ini yang harus dipegang terlebih dahulu. Sehingga hak dari warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk memberikan dari hak kesehatan itu dengan memberikan vaksin ini. Jadi saya kira kita semua harus berprinsip bahwa semua vaksin itu bisa diberikan secara gratis. Nah, masalah kalau kemudian nanti ada kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan dibutuhkan, tentunya saat ini kita konsentrasikan semuanya adalah bagaimana cakupan pelaksanaan, cakupan untuk seluruh warga negara ini bisa terlaksana dan semua warga negara mendapatkan hak untuk mendapatkan vaksin ini. Oke, baik. Tetapi kalau harus gratis, tetapi kalau bisa lebih cepat, lebih merata, dibuka sektor swasta untuk melakukan vaksinasi seperti proses PCR lah kan sekarang tidak hanya sejak awal tidak hanya di rumah sakit rujukan, tetapi juga ada rumah sakit bahkan klinik vaskes lainnya di swasta. Ini bagaimana, apakah ada kemungkinan nanti dibuka juga, Dokter Nadia? Ya, baik Mas Wahyu. Jadi kami sepakat ya tadi yang disampaikan Dr. Adip bahwa Presiden sudah memutuskan bahwa vaksin ini akan diberikan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya kita juga dalam melaksanakan vaksinasi ini sesuai dengan juga rekomendasi WHO bahwa ada tahapan-tahapan dari pemberian vaksin ini supaya betul-betul kita mencapai situasi untuk kita memutuskan rantai penularan dan keluar dari pandemi COVID. Jadi memang tahap pertama itu adalah garda terdepan. Berikutnya adalah masyarakat lainnya. Dan ini tentunya sudah sesuai dengan skema di mana nanti kita akan mendapatkan dampak untuk bisa segera memutuskan rantai penularan ini. Karena ada tujuan lain untuk dalam vaksinasi secara massal ini. Tadi Dr. Adip sudah sampaikan adalah tentunya untuk garda terdepan ini melindungi dirinya, melindungi keluarganya, dan memutuskan rantai penularan dari nakes itu sendiri saat mereka berhadapan atau akan memberikan pelayanan. Artinya ada dibuka tidak kemungkinan nanti sektor swasta ini juga bisa melakukan vaksinasi? Sementara tidak. Kita akan menjalankan apa yang sudah menjadi arahan Pak Presiden untuk vaksin ini diberikan secara gratis. Sementara tidak ya, artinya masih ada peluang begitu Dokter Nadia, atau bagaimana? Tidak untuk vaksin gratis, untuk vaksin secara jalur mandiri, kita akan memberikan vaksin ini secara gratis. Baik, dan secara gratis mulai
hari Rabu 13 Januari 2021 dimulai dari Istana Negara ya. Ini sudah terkonfirmasi ya, Dr. Nadia ya? Insya Allah kalau kita sudah mendapatkan izin dari Badan POM dan halalan dari MUI. Baik, nanti setelah Presiden hari itu juga Vaskes langsung akan disuntik atau bagaimana? Atau nunggu hari berikutnya? Ini kita masih dalam, ya, ini tentunya masih dalam pematangan ya untuk rencananya. Tapi kita sudah memiliki beberapa skenario. Apakah nanti setelah Presiden akan diikuti oleh kepala daerah di daerah masing-masing, ataukah langsung kita serentak di seluruh Fasiankes sudah mulai. Oke, baik, kalau begitu kami nantikan hasil dari Badan POM dan juga dari Majelis Ulama Indonesia terkait soal efikasi yang juga kami akan nantikan progresnya dari Badan POM dan soal sertifikasi halal. Terima kasih Dr. Nadia, Dr. Adib, Pak Bambang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri, tetap bersama kami